Assalamualaikum para peserta didik kami sekalian. Bertemu kembali dengan saya Sri Kurniati, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini kita masih dalam pembelajaran menyusun prosedur. Dalam KD yang keempat, kita akan mempelajari mengembangkan teks prosedur. Di sini peserta didik diharapkan mampu merancang garis besar suatu prosedur dan peserta didik mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Pada awal pembelajaran ini, sebelumnya Ibu harap kalian bisa menekan subscribe dan lonceng untuk mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Oke, dalam menyusun rancangan garis besar suatu prosedur, kita di sini nanti akan mengartikan kata-kata sulit dan memaknai maksud secara keseluruhan. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur, maka mudah bagi kita untuk memahami maksud teks tersebut. Jadi, untuk memperoleh kejelasan itu, kita bisa melakukannya dengan mencari kata-kata sulit dan memaknai maksud dari teks secara keseluruhan. Mengartikan kata-kata sulit ini, di sini kita harus mencari kata-kata yang dianggap sulit, dapat kamu temukan maknanya melalui kamus, yang disebut juga dengan makna leksikal, biasanya makna yang berasal dari kamus, kemudian nanti kita rubah menjadi makna secara struktural atau makna yang berdasarkan konteks kalimat. Ibu berikan contohnya. Kata kualifikasi. Kalau dalam makna leksikal atau dalam makna kamus, di sana memiliki 4 arti. Yang pertama, kualifikasi artinya pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Kemudian yang kedua, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga artinya tingkatan. Dan yang keempat, pembatasan. Makna leksikal ini kita buat atau kita rubah maknanya menjadi makna struktural atau makna yang berdasarkan konteks. Jadi, arti kualifikasi dalam makna struktural artinya keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Oke, para peserta didik kami sekalian, nanti kalau ada sebuah teks prosedur, jadi kamu harus bisa mencari kata-kata yang sulit dan mengartikannya dengan makna leksikal atau makna struktural. Yang kedua adalah memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalnya, teks tentang teknik wawancara yang sudah kita paparkan pada pelajaran sebelumnya. Di sana, topik umumnya adalah mengikuti suatu wawancara ketika melamar pekerjaan. Topik tersebut meliputi ada beberapa langkah yang isinya mengarahkan seorang pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara sehingga ia diterima di suatu perusahaan. Jadi, kita harus bisa memaknai maksud isi teks secara keseluruhan dari teks prosedur yang sudah kita baca. Dalam mengembangkan teks prosedur,
Dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya, para peserta didik di sini nanti terlebih dahulu harus mengetahui perbedaan maupun persamaan yang ada di dalam teks yang berbeda. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini kita akan memberikan 2 teks yang berbeda. Nanti kalian akan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur-strukturnya. Jika kita cermati dalam teks yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek pada pembelajaran sebelumnya, di situ memiliki kesamaan dengan teks sebelumnya yang berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin. Karena apa? Karena sama-sama berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Di dalamnya pun terdapat kata-kata kerja imperatif. Biasanya teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam. Di antaranya adalah, kita lihat di slide kita ada 3 di situ. Teks bertema kebiasaan hidup. Biasanya kalau teks tema berkebiasaan hidup ini dalam kiat hidup sehat, kiat sukses bertetangga, kiat belajar menyenangkan, ataupun yang lainnya. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Contohnya, cara membuat bolu kukus, cara membuat jus wortel, seperti yang video kita tampilkan pada pembelajaran yang lalu. Kemudian, cara memelihara kucing, maupun yang lainnya juga. Yang ketiga, dari macamnya teks prosedur ada teks bertema penggunaan alat. Dalam penggunaan alat ini, misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, ataupun cara menggunakan pisau cukur. Jadi perlu diingat, teks prosedur itu ada 3 macam. Jadi dari beberapa teks prosedur yang sudah kita tampilkan, tadi ada yang bertema kebiasaan hidup, tema aktivitas tertentu, maupun tema penggunaan alat. Para peserta didik yang saya sayangi, di sini ada bagaimana cara kalian memahami sebuah teks prosedur. Dalam slide yang Ibu tampilkan di sini ada 3 cara kalian dalam membuat pemahaman untuk isi teks prosedur. Yang pertama, kalian baca dengan cermat suatu teks prosedur yang sudah kalian cari. Yang kedua, setelah mencermati teks prosedur, kalian bisa membandingkan dengan teks prosedur yang lain. Yang terakhir, kalian bisa mengomentari teks prosedur tadi berdasarkan struktur dan kaidah teks prosedur. Jadi, untuk memahami isi teks prosedur, kalian harus tahu struktur dan kaidah prosedur yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran menyusun teks prosedur, nanti di pembelajaran pada bab menyusun teks prosedur ini, kalian diwajibkan bisa membuat sebuah proyek dari teks prosedur seperti yang telah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian sebelumnya. Oke, bagaimana cara menyusun teks prosedur? Di sini Ibu akan menjelaskan ada 6 cara menyusun dari teks prosedur. Yang pertama, kita mengumpulkan bermacam-macam kegiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita menentukan tema kegiatannya. Dan yang ketiga, kita membuat kerangka dalam bentuk topik-topik. Dan yang keempat, kerangkanya itu kita sistemasikan dengan benar dan mudah agar si pembaca mudah atau yang si pendengar mudah memahaminya. Kemudian kita mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita buat dalam sebuah teks prosedur. Dan yang keenam, kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Jadilah nanti sebuah teks prosedur. Kemudian teks prosedur itu akan kita sunting, dibaguskan bahasanya, dibenarkan kerangkanya, kemudian kata-katanya kita pilih agar kalimatnya menjadi lebih efektif.
Setelah kita menyusun sebuah prosedur, tadi kita akan menyunting teks prosedur itu dengan melihat 4 poin yang sudah Ibu tulis di dalam slide ini. Yang pertama, kalian harus melihat kebenaran isi struktur, kaidah kalimat ataupun penggunaan eja atau tanda baca. Yang kedua, kalian lihat penulisan kata-kata dari bahasa asing apakah sudah tepat atau belum penulisannya dalam teks prosedur yang sudah kalian buat. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang terlalu panjang bisa kalian singkat supaya apa? Supaya maksudnya dimengerti oleh si pendengar maupun si pembaca. Setelah semua 3 itu baru kita lihat paragraf demi paragraf. Apakah paragraf demi paragraf itu sudah padu atau belum? Jika belum, kalian benahi dengan menggunakan konjungsi untuk menyambung sebuah paragraf yang satu dengan paragraf yang lain agar menjadi padu. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita sudah bisa menyunting teks prosedur dari yang telah kita buat dalam menyusun sebuah teks prosedur. Diharapkan para peserta didik nantinya bisa membuat sebuah teks prosedur. Kemudian Ibu mau kalian membuat sebuah proyek teks prosedur dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk video seperti yang telah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian yang dulu berada di kelas 11. Jadi, dalam pembelajaran kali ini kita sudah bisa mengembangkan teks prosedur dengan cara menyusun rancangan garis besar dalam melakukan sebuah teks prosedur dan mengembangkannya dengan memperhatikan isi struktur dan aspek kebahasaannya. Para peserta didik sekalian, di sini Ibu akan memberikan 2 contoh dari teks prosedur. Yang pertama nanti ada judulnya 4 tips agar tidak iri kepada orang lain, dan yang kedua meredakan kejengkelan pada hari Senin. Nanti bisa kalian baca kedua teks prosedur ini pada buku paket elektronik maupun buku paket yang sudah disediakan pemerintah di halaman 27, 28, 29 sampai dengan 30. Oke, di situ nanti 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Yang pertama nanti di situ ada kenali diri sendiri. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang penting makna, bukan pengakuan. Dan yang keempat, meniru orang berhasil. Kemudian dalam teks yang kedua, nanti berisi, itu lihat, meredakan kejengkelan pada hari Senin. Bagaimana cara meredakan kejengkelan pada hari Senin? Di situ ada 5 tipsnya. Yang pertama, mendengarkan suara orang yang Anda cinta. Kemudian mendengarkan lagu favorit sepanjang perjalanan ke kantor. Dan menikmati sarapan favorit, enak dan mewah. Awali kerja dengan pekerjaan yang mudah. Dan yang terakhir, tidur lama dan lelap saat hari Minggu malam. Jadi kedua teks itu kalian baca, kemudian nanti kamu jawab sesuai dengan instrumen-instrumen yang sudah Ibu berikan pada slide-slide berikut ini. Nanti para peserta didik sekalian, dari 2 teks yang sudah Ibu berikan pada slide sebelumnya, kalian cari struktur teksnya, kemudian kalian cari persamaan dan perbedaannya sesuai dengan slide yang telah Ibu berikan. Ada nampak 2 tabel di slide kalian, ada slide untuk persamaan antara teks 1 dan teks 2, kemudian ada yang kedua, tabelnya ada teks untuk perbedaan antara perbedaan teks 1 dan teks 2 dilihat dari struktur teks dan kaidah teks. Jadi ini tugas pertama kalian untuk diletakkan di buku latihan dan dikumpul nanti di form yang sudah disediakan oleh guru masing-masing. Kalau kita nanti berdasarkan pengumpulannya dari classroom.
Kita lihat pada slide yang kedua untuk tugas kalian ini. Nanti di sini kalian letak di buku latihan kalian, kamu buat tabel seperti ini dan kamu tulis berdasarkan teks yang sudah Ibu berikan. Pilih salah satu teksnya saja, tidak usah keduanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kamu bisa memilih dari teks yang meredakan kejengkelan pada hari Senin atau teks 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Kemudian kamu jawab pertanyaan, ada kelima pertanyaan itu, kemudian kamu simpulkan. Cukup menjawab iya atau tidak dan berikan penjelasannya. Misalnya, apakah teks itu memiliki pendahuluan dan penutup. Jadi kalau misalnya ada, kamu tulis, kamu checklist ada. Berikan penjelasanmu kenapa kamu menjawabnya ada. Setelah semua kelima soal tadi sudah kamu jawab, kemudian kamu simpulkan tentang teks yang sudah kamu bahas. Jadi tidak usah kedua teks yang kamu tulis, cukup satu teks saja yang kamu analisis dari pedoman tabel yang ada di slide ini. Kepada peserta didik yang kami sayangi dimanapun kalian berada, di sini Ibu mengharapkan di tugas terakhir merupakan tugas proyek kalian dalam bab menyusun sebuah teks prosedur. Diharapkan para peserta didik mampu menyusun sebuah teks prosedur secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di slide kita ini. Yang pertama, nanti kalian pilih sebuah tema untuk teks prosedur yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian kamu menyusun teks tersebut dengan langkah-langkah seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan sajikanlah hasil kegiatanmu dengan membuat format seperti yang ada di slide. Ada judul, ada tujuan, ada sasaran pembaca, dan susun langkah-langkah dengan menggunakan kalimat-kalimatmu sendiri. Jadi setelah selesai kamu menulis sebuah teks prosedur, Ibu harap nanti kamu tuangkan dalam bentuk video untuk tugas proyek akhir di bab pertama dalam menyusun sebuah teks prosedur. Tidak usah yang rumit-rumit videonya, cukup yang menurut kalian lebih bermanfaat untuk diri kalian dan juga orang lain. Semoga pada pembelajaran kita kali ini dari KD 1, 2, 3, dan 4 di video pembelajaran kita dalam menyusun sebuah teks prosedur dapat kalian pahami, dan jika kalian kurang memahami bisa menanyakan langsung kepada guru-guru kalian. Terima kasih. Semoga kita akan berjumpa kembali di pembelajaran kita selanjutnya dengan tema yang berbeda, yaitu mempelajari teks eksplanasi. Sampailah kita di pembelajaran akhir dalam menyusun sebuah teks prosedur di KD yang keempat, yaitu mengembangkan teks prosedur. Jadi diharapkan para peserta didik setelah mempelajari ini kita bisa menyusun rancangan garis besar suatu prosedur dan kalian bisa mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Jadi tugasnya di sini ada 3. Sampai kalian membuat sebuah proyek untuk menyusun sebuah teks prosedur singkat. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa kembali di pembelajaran yang kedua di teks eksplanasi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.